Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsman Arif dari Forum News Network. DPP PDIP bergerak cepat setelah KPK memutuskan secara resmi menjadikan Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP sebagai tersangka. Di website resmi DPP PDIP, foto Hasto Kristianto itu langsung dihilangkan. Dan ini juga tentu saja mengejutkan karena sebelumnya seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahwa jabatan dari Hasto itu sebagai sekjen masih dipertahankan kendati dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Tapi saya kira ini memang tidak ada pilihan lain buat PDIP untuk segera mencari pengganti Hasto Kristianto. Apa boleh buat, karena bagaimanapun peran sekjen itu orang nomor 2 di partai, di struktur kepengurusan itu tentu saja sangat vital. Dan PDIP setelah penetapan Hasto sebagai tersangka ini harus bersiap-siap mengantisipasi berbagai manuver-manuver politik yang seperti dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri, ada yang ingin mengawut-awut Kongres. Karena itu saya kira ini siaga satunya seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP PDIP ini bukannya dikendorkan, justru malah makin ditingkatkan. Kemarin saja menjelang heboh soal sehabis pemecatan Jokowi kan DPP PDIP mengingatkan kadernya untuk siaga satu. Nah sekarang setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka, saya kira ini sudah bukan lagi siaga satu, tapi sudah red alert, ya udah siaga merah ini. Ya. Kemarin secara resmi KPK itu sudah mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sebagai tersangka. Ini tentu saja setelah ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan disertai dengan pemanggilan, dan setelah pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan biasanya akan langsung ditahan. Kalau tradisi lama di KPK itu ada yang disebut sebagai Jumat keramat gitu ya, karena biasanya kalau seorang yang tadinya mungkin diperiksanya sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu dipanggil oleh KPK pada hari Jumat itu akan diikuti dengan penahanan. Nah, pertanyaannya apakah ini Hasto akan segera ditahan juga, karena mengingat sekarang ini kan hari raya besar, hari Natal, dan Hasto ini kan merayakan Natal sebagai umat Kristiani. Jadi ini menjadi benar-benar jadi kado terburuk buat Hasto dan keluarganya, dan juga tentu saja bagi PDIP karena menghadapi Natal dan juga tahun baru ternyata mereka mengalami musibah besar dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto kemarin dalam jumpa persnya kemarin sore ya, itu mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sudah resmi menjadi tersangka karena Hasto ini ternyata dalam kasus suap atau gratifikasi terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan itu yang disuap 600 juta, Hasto ikut menyediakan uangnya. Jadi bukan uang murni dari Harun Masiku. Selain itu kemudian Hasto juga ditetapkan karena dia melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, antara lain dia dengan memerintahkan Harun Masiku itu kabur, menghilang, dan dia juga memerintahkan agar handphonenya itu direndam gitu di dalam air supaya petugas atau penyidik dari KPK tidak bisa mendapatkan bukti-bukti kuat berkaitan dengan percakapan yang sudah mereka lakukan. KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 154 Dik 000112/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, sekarang saya kira ini soal tinggal menunggu waktu saja kapan Hasto akan ditahan oleh KPK. Apakah menunggu sampai perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir baru kemudian ditahan, atau karena khawatir seperti halnya Harun Masiku kemudian Hasto menghilang, maka KPK sedang melakukan penangkapan terhadap Hasto. Ini biasanya dipanggil dulu, dan kalau dipanggil tidak segera datang kan kemudian langsung dilakukan penangkapan. Hasto sendiri sekarang ini tidak diketahui di mana keberadaannya karena rumahnya di kawasan Margahayu, Bekasi Timur itu tampak kosong. Hanya ada Satgas PDIP yang mengenakan baju hitam-hitam dan baret merah menjaga rumah Hasto. Yang ini terlihat rumahnya berwarna putih dengan 2 lantai dan ada 6 orang Satgas yang menjaga rumah Hasto. Hasto adalah sekjen terlama dalam sejarah PDIP. Karena dia sudah 10 tahun menjabat sebagai sekjen. Dibandingkan dengan Pramono Anung atau kemudian Cahyo Kumolo, ini sekjen PDIP yang juga sangat terkenal, Hasto memang lebih lama. Pramono Anung hanya menjabat 1 periode, kemudian Cahyo Kumolo ini malah nggak sampai 1 periode. Karena dia harusnya kan menjabat sebagai sekjen dari tahun 2010 sampai 2015, tapi pada tahun 2014 dia masuk menjadi anggota kabinet dari Jokowi, ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan pada waktu itu kemudian Hasto menggantikannya sebagai PLT. Barulah pada Kongres tahun 2015 itu Hasto kemudian terpilih menjadi sekjen sampai 2020, dan kemudian periode 2020-2025 maksud saya Hasto kembali terpilih menjadi sekjen. Jadi kalau dihitung dengan
ketika dia menjadi PLT sekarang ini dia sudah menjadi sekjen 10 tahun. Fakta bahwa dia menjadi sekjen selama 10 tahun itu tentu saja ini posisi dia itu berat untuk digantikan. Karena kelihatannya Ibu Megawati udah sangat pas banget dengan Hasto. Indikasi Hasto ini mau tidak mau harus segera diganti karena tadi saya sebutkan ini posisi sekjen ini sangat vital dan PDIP ini bersiap untuk menghadapi huru hara berikutnya gitu. Kalau kongresnya sampai diaut-aut, itu terlihat dari website resmi DPP PDIP. Ini kita bisa lihat ini untuk struktur yang bidang kesekjenan, misalnya terlihat bahwa foto Hasto sudah tidak ada lagi dan fotonya itu diupdate Ibu Megawati sebagai Ketua Umum dan di sebelah kirinya itu adalah Utut Adianto, ini Ketua Fraksi PDIP di DPR dan dia juga di DPP menjadi Wakil Sekjen Bidang Internal. Tentu tidak mudah untuk mencari sekjen yang kelihatannya sudah klop banget dengan Ibu Megawati ini karena dengan dia menjadi sekjen selama 10 tahun dan kita tahu bahwa jabatan-jabatan seperti sekjen, bendahara dan sebagainya itu adalah prerogatif dari seorang ketua umum seperti Ibu Megawati, ya berarti Hasto itu sangat cocok untuk menemani Ibu Megawati. Jadi ini PR besar buat PDIP. Nah, seperti sebelumnya sudah disebutkan bahwa memang ini Ibu Megawati menengarai akan ada yang mengaut-aut PDIP pada kongres yang akan dilaksanakan April beberapa bulan ke depannya, April tahun 2025. Dan seperti juga dikatakan oleh juru bicara PDIP Ciko Hakim, itu target mentersangkakan Hasto itu katanya itu adalah mengambil alih, mengacak-acak dan mengambil alih PDIP. Dan itu memang isu yang sudah lama juga berhembus dan Ibu Megawati sebenarnya beberapa kali sudah menyatakan itu. Pada bulan Agustus tahun 2024 misalnya, Megawati ketika menyampaikan pidatonya pada pemberian rekomendasi atau penyerahan rekomendasi para kepala daerah yang diusung dan didukung oleh PDIP itu dia menyatakan bahwa sesungguhnya dia itu sudah ingin pensiun ya karena dia ingin ngomong cucu, bukan hanya cucu, sekarang Bu Megawati sudah punya cicit. Tapi kata dia ketika dia mendengar ada orang yang mau mengambil alih PDIP, makanya dia kemudian pasang badan. Dia menyatakan kemudian siap untuk jadi ketua umum PDIP lagi. Walaupun sebenarnya memang dari sisi usia udah sangat sepuh. Bu Megawati waktunya dia sekarang memang menikmati masa pensiunnya, melihat anak cucu dan cicitnya, dan melihat partainya tumbuh membesar. Tapi yang terjadi justru pada Pilpres 2024 dan pemilu tentu saja, itu menjadi malapetaka buat PDIP. Malapetakannya bukan hanya karena kemudian jumlah kursi di parlemen itu turun banyak, kemudian calon presiden yang diusungnya itu kemudian dikalahkan, tapi yang mengalahkan itu, yang membuat PDIP babak belur itu justru kadernya sendiri yang diusung sejak awal menjadi wali kota di Solo, yakni Joko Widodo. Joko Widodo ini kan jadi kader PDIP sudah lebih dari 20 tahun gitu ya, diusung menjadi wali kota Solo selama 2 periode, tapi periode kedua tidak sampai penuh, kemudian dia berlaga di Pilkada Jakarta, dan pada Pilkada di Jakarta tahun 2012 itu kan kemudian dia memenangkan pemilihan gubernur di Jakarta, tapi tidak lama, hanya sekitar 2 tahun saja, kemudian pada tahun 2014 dia maju menjadi calon presiden dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia sampai 2 periode. Jadi tidak berlebihan dengan jabatan atau posisi Jokowi, kader PDIP, atau petugas partai, begitu Ibu Megawati menyebutnya. Selama 2 periode itu sesungguhnya pada Pileg dan Pilpres 2024 kemarin jadi targetnya jadi hat-trick buat PDIP. Ya, 3 kali berturut-turut memenangkan pemilu legislatif sekaligus memenangkan Pilpres. Tapi yang terjadi target untuk Pilpres itu batal karena gagal, karena kemudian justru dikalahkan oleh Jokowi yang mengusung dan mendukung Prabowo yang berpasangan dengan putranya Gibran Rakabuming. Sementara hat-trick untuk terus menang pemilu legislatif tercapai, PDIP tetap menjadi partai pemenang pemilu, tapi jumlah kursinya turun sangat signifikan dari 128 hanya tinggal 110 kursi. Jadi 18 kursi itu berhasil digembosi oleh Jokowi. Dan ini sekaligus membuktikan
pertaruhan Jokowi atau tantangan Jokowi kepada PDIP yang disampaikan kepada mantan Gubernur Lemhanas yang juga kader PDIP, Andi Wijayanto. Kan Jokowi waktu itu sesumbar bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Tidak bisa mengalahkan Jokowi lah Ibu Megawati bersama PDIP itu. Justru yang terjadi katanya dia akan menurunkan suara atau menggembosi suara PDIP. Dan itu berhasil sebenarnya dari sisi penggembosan. Kemudian mengalahkan jagoan yang diusung oleh PDIP pada Pilpres 2024 juga terbukti akan sangat telak karena pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu dari 3 kontestan itu dia berada di peringkat paling bawah, hanya memperoleh 16%. Kemudian kalah misalnya dengan pasangan Anies dan Muhaimin yang berada di peringkat kedua dan pasangan Prabowo dan Gibran yang di peringkat nomor 1 yang kemudian terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Hanya saja pada waktu itu Jokowi kan gagal menempatkan Partai Solidaritas Indonesia yang kini dipimpin oleh putranya, putra bontotnya Kaisang Pangarep itu masuk ke parlemen. Ini juga jadi walaupun hanya poinnya 21 begitu, tapi ini juga tetap telak bagi Jokowi karena dengan begitu sementara ini dia belum punya kendaraan politik yang asli yang milik dia. Karena kalau PSI ini jelas ini adalah partainya Jokowi yang mengusung ideologinya Jokowisme. Walaupun Anda mesti bingung apa yang dimaksud dengan Jokowisme. Apakah proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak, atau APBN yang boncos, dan kemudian membuat kita rakyat sengsara karena menaikkan PPN 12%. Apakah itu yang dimaksud oleh PSI dengan Jokowisme? Tapi bagi PDIP situasinya juga sekarang tidak kalah beratnya setelah mereka memutuskan untuk memecat secara resmi Jokowi bersama dengan Gibran dan Bobi Nasution. Jadi Jokowi, anak dan menantunya semua dipecat oleh PDIP. Dan tidak terlalu lama pembalasan dilakukan dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK. Kalau kilas balik, kasus Harun Masiku itu kan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020. Jadi sudah lebih 4 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu Jokowi masih taat sebagai petugas partai. Karena itulah kemudian kendati Harun Masiku itu katanya bolak-balik hampir ditangkap dan Hasto juga sempat diperiksa oleh KPK, tapi tidak ada penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto. Yang jadi buron justru malah Harun Masiku. Peristiwa berlarut-larut, berkali-kali KPK menyatakan mereka sudah hampir berhasil menangkap Harun Masiku, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak terwujud. Nah, secara mengejutkan kok sekarang setelah Pak Jokowi lengser di bawah pemerintahnya Pak Prabowo, justru pimpinan KPK hasil seleksi di eranya Jokowi itu pada hari pertama dilantik, itu langsung memutuskan untuk menjadikan Hasto Kristianto sebagai tersangka, dan kemudian tanggal 23 surat atau sprindik resmi yang menjadikan Hasto sebagai tersangka itu langsung diterbitkan. Jadi situasinya sekarang, dan tentu ini kita tinggal menunggu kapan Hasto itu ditangkap, dan saya kira orang sekaliber Hasto tidak mungkin dia melarikan diri seperti halnya Harun Masiku karena itu akan jadi presiden buruk buat catatan perjalanan pribadi Hasto sendiri maupun PDIP. Jadi sekarang justru PDIP ini kalau dalam permainan sepak bola, tapi ini dalam permainan politik posisi yang tertekan. Kalau kemarin sebelumnya PDIP sempat unggul dengan melakukan pemecatan sekaligus terhadap Jokowi dan anggota keluarganya, 3 orang langsung, jadi hat-trick ini. Sekarang posisinya justru PDIP tertekan dan mereka harus bersiap-siap untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian kongres mereka itu berhasil diawut-awut dan partainya diambil alih. Karena itu saya kira tidak seperti dikatakan oleh Said Abdullah, PDIP harus segera mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hasto Kristianto. Karena posisi sekjen itu tentu saja posisi yang sangat vital, apalagi dengan kondisi Ibu Megawati yang tentu tidak semobile seperti ketika usianya masih sangat muda. Persoalannya dengan menjadikan Hasto itu sebagai sekjen terlama di PDIP itu sudah selama 10 tahun, itu artinya posisi Hasto itu ya sejauh ini tidak tergantikan. Ini jelas menjelaskan lebih pada bagaimana perasaan atau persepsi Ibu Megawati terhadap Hasto. Karena itu ketika tiba-tiba Hasto ini kemudian dijadikan tersangka dan nanti kemudian ditahan oleh KPK, jelas itu tidak mudah buat Ibu Megawati mencari pengganti. Dan Ibu Megawati kan berkali-kali juga menyatakan bahwa kalau sampai terjadi apa-apa pada Hasto itu Ibu Megawati akan turun tangan langsung. Misalnya ketika rame-rame muncul informasi bahwa Hasto akan ditangkap oleh kepolisian,
pada waktu itu Ibu Megawati menyatakan dia akan menemui langsung Kapolri Listio Sigit Prabowo. Nah, kemarin ketika juga muncul kabar bahwa Hasto itu akan dijadikan tersangka oleh KPK, Ibu Megawati juga menyatakan bahwa dia begitu Hasto ditangkap oleh KPK, maka Ibu Megawati akan mendatangi KPK. Apakah Ibu Megawati akan mewujudkan janjinya itu, melaksanakan janjinya itu sekarang kita tunggu. Tapi saya kira alih-alih mendatangi KPK, yang paling penting justru buat PDIP sekarang melakukan konsolidasi internal, karena bagaimanapun juga penangkapan seorang sekjen itu pasti sangat mengguncang. Jadi ini betul-betul pukulan bertubi-tubi untuk PDIP setelah suaranya merosot di parlemen, kemudian di Pilpres juga kalah. Untungnya di pilkada, terutama pilkada DKI Jakarta, PDIP masih bisa menang. Jadi masih bisa berdiri dengan kepala tegak. Kasus Hasto ini jadi ujian yang saya kira harusnya tidak perlu terjadi di ujung-ujung kekuasaannya Ibu Megawati. Mestinya Ibu Megawati sekarang ini kan dengan tenang menyerahkan kekuasaan pada penggantinya, tapi dengan prahara seperti ini, ya apa boleh buat, Ibu Megawati harus masih terus menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Tidak tahu sampai kapan. Saya Herzman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.